Baik, kita akan bahas sedikit cara membuat sumber tegangan negatif dan sumber tegangan positif. Ini juga ada di job sheet FET ya, di materi FET kita pakai positif dan pakai negatif. Kemudian ini kebetulan kita akan mencobakan penguat non-inverting of M. Kita terhubungkan nanti dengan sumber tegangan min 15 volt dengan positif 15 volt. Nah, sekarang kita punya perangkat power supply seperti ini. Gimana cara kita menjadikan dia satu jadi positif, itu negatif. Nah, ini seperti biasa, ini yang merah ya, ini kita jadikan yang positif. Nah, cara membuat negatif adalah yang bagian ground pada perangkat power supply yang pertama kita hubungkan dengan yang bagian positif pada power supply yang kedua. Nih. Sekarang yang ini bertindak sebagai ground. Nah, berarti ini yang positif tadi, ini yang ground. Yang negatifnya yang mana? Yang dari ground yang power supply yang kedua. Sekarang kita cek benar nggak hasilnya positif dan negatif. Kita ukur, berarti yang ground yang ini ya, kita masukkan ground. Kemudian ini kita mengukur benar nggak dia negatif. Ini ya, min 15,13, ini 14,9, geser dikit, ini dapat negatif. Kemudian yang positif kita colokkan yang ini, kita ukur. Nah, dapatnya 15,64. Ini nggak ada negatifnya. Ini yang positif, ini yang negatif. Ini ada cara seperti ini dengan menghubungkan atau menjumper yang ground yang ini dengan positif pada power supply yang kedua. Kemudian ini yang jadi negatif, dan di sini jadi positif. Untuk job penguat non inverting of M dan penguat inverting of M, kita menggunakan protoboard. Ini sebenarnya sudah saudara kerjakan waktu praktikum digital. Kita menggunakan IC. Nih IC-nya kita gunakan IC 741, itu IC of M. Di datasheet IC mungkin saudara dikasih ya, waktu dikasih modul ada datasheet IC-nya. Ini datasheet IC 741. Di sini ada titik 2, nanti stick inverting, terhubung kaki 2 adalah kaki inverting. Kemudian kaki 3 non inverting. Kemudian kaki 4 VCC negatif. Kemudian kaki 7 VCC positif. Kemudian titik output berada di titik 6. Nih, kalau dilihat di datasheetnya seperti ini. Offset 01. Kemudian ini inverting VCC 02, ini nggak kita pakai. Yang 8 nih no connection, berarti juga tidak kita gunakan. Berarti yang kita gunakan hanya 2, 3, 4, 6 dan 7. Kemudian kita lihat rangkaian kita seperti ini. Ada nilai R1 nanti akan kita ganti, kemudian R2 nilainya sebesar ini ya, sebesar 10 kilo. Kemudian ada 2,2 kilo ohm. Kemudian positif negatifnya ada min 15 dan positif 15. Kemudian V inputnya terhubung nanti di kaki 3. Nih. Kemudian kita baca juga rangkaiannya lagi ya. Ini kaki 2 IC terhubung dengan RI yang akan kita ganti-ganti. Juga terhubung kepada salah satu resistor 10 kilo. Kemudian nanti di titik 6 kita akan mengukur Vout. Di Vout juga terhubung 10 kilo dan 2,2 kilo. 2,2 kilo nanti terhubung ke ground. Sebagai sumber tegangan awal ininya 15 volt dan min 15 volt. Ya, kita pindah ke rangkaian. Tadi di kaki 2. Di kaki 2, ini kaki 2. Kita punya resistor RI. RI yang pertama adalah 1 kilo yang kita gunakan. Kemudian di kaki 2 itu juga terhubung 10 kilo yang terhubung ke kaki 6. Dari kaki 2 ke kaki 6 10 kilo, ini dia. Jadi kaki 2,
ke kaki 6 itu besarnya 10 kilo nih, yang ini. Kemudian di kaki 6 nanti ada 2,2 kilo, yang ini 2,2 kilo terhubung ke ground, ini groundnya. Kemudian RI nanti juga terhubung ke ground, yang ini RI tadi yang dari titik 2 kaki 2 temannya ke ground. Ini Ibu bikin master groundnya, nanti terhubung ke ground. Ini nanti yang 7 berarti positif, yang di sini 8 negatif. Kemudian nanti gunakan osiloskop pada titik 1 atau V in, dan kanal 2 pada V output di titik 6. Oke, nanti kita lanjutkan masang titik ukurnya ya, masang kabel BNC banananya ya, BNC banana. Oke, baik, kita lanjutkan pengukuran yang penguatan dengan non inverting yang ini. Sekarang kondisi komponen sudah terpasang seperti ini. Kemudian di sini sudah ada function, osiloskop, 2 power supply ya. Baik, kita akan mulai mengukur. Sekarang R1 yang RI yang digunakan di sini adalah 1 kilo. 1 kilo. Kemudian input yang kita berikan adalah sebesar 20 mV. Nih, 20 mV. Mungkin tidak terlalu pas ya. Ini sudah paling kecil. Ini 20 mV peak to peak. Kemudian kita akan lihat nilai V2 nya. Nah, ini nilai V2. Sebelumnya kita lihat dulu secara bersamaan V1 dan V2. Di teori kita sudah belajar bahwa penguatan dengan non inverting tidak terjadi pembalikan fasa, sehingga di sini kita bisa lihat bahwa antara V input yang pendek dengan yang V output yang dihasilkan dia sefasa. Sefasa lihatnya di mana? Sama di puncak, sama di bawah. Ini sama di puncak, kemudian juga sama-sama di bawah. Berarti dia sefasa. Sekarang kita ukur berapa nilai V2 yang dihasilkan. Ini nilai V2 yang dihasilkan di sini adalah sebesar, kabelnya ini ya agak goyang sedikit nih, sekitar 1, 2, 3, 4, 5 kotak. Berarti 5 kotak dikali di volt per div 50 mV peak to peak, berarti sekitar 200 mV ya. Maka di tabel pengukuran kita isi nilainya adalah 250 mV. Dengan nilai V input yang diberikan tidak pas 20 tadi. Ini V input yang diberikan. Ini sekitar kita kali 20, berarti 1,2 kali 20 ya. Berarti sekitar 24 mV peak to peak. Dengan nilai V input sebesar 24 mV. Oke. Secara teori, ini diperkirakan secara teori dengan menggunakan rumus penguatan di depan. Nah, ini. V out per V in besarnya adalah sebesar 1 ditambah dengan R2 yang di sini dibagi dengan RI yang di bawah. Kita gunakan untuk menghitung secara teori. Sini bahwa RI 1, maka V out per V in sama dengan 1 ditambah R2 per R1. Berarti 1 ditambah 10 kilo per 1 kilo itu sekitar 11. Di V out per V in nilainya 11, sehingga V out besarnya adalah 11 V in atau 11 kali 20 mV sebesar 220 mV. Kalau tadi V in nya 24, berarti 11 dikali 24 ya, berarti sekitar 264. Berarti cocok ya, ini anggap cocok karena hasilnya mendekati. Dan perlu diingat di sini, kalau di inverting terjadi perubahan fasa, di rumusnya adalah min R2 per R1. Min di sini min R2 per R1. Min di sini menunjukkan bahwa dia berubah fasa, berbalik fasa. Nanti mungkin bisa kita lihat di
job yang inverting. Ini yang dihasilkan sebesar 250 mV. Sekarang kita mengganti besar RI-nya itu sebesar 3,3. Kita lihat berapa V output yang dihasilkannya. Kemudian ini udah Ibu ganti resistornya sebesar 3,3 kilo ohm. Nih, V output yang dihasilkan seperti ini. Dua blok ini V2 ya, karena V2 berarti 2 kotak dikali dengan 50 mV peak to peak, berarti sekitar 100 mV ya. Berarti yang 3,3 ini sekitar 100 mV. Sekitar 100 mV. Kita hitung di sini. Berarti V out per V in yang di atas ya, V out per V in sekitar 10 dibagi 3,3, hasilnya sekitar 4,03. V output yang dihasilkan harusnya sekitar 80,6 mV. Berarti kalau dia dikali 24 berarti geser lagi dia nilainya. Ini V input kita juga masih sama di 24 mV peak to peak. Jadi seperti itu ya. Jadi gunanya op amp, kita beri input, tujuannya adalah untuk menguatkan. Maka kalau modelnya inverting atau non inverting, maka akan kita lihat berapa penguatan yang dihasilkan. Dengan diketahui berapa penguatan yang dihasilkan, maka kita dapat menentukan berapa V out atau tegangan keluaran dari rangkaian penguat tersebut. Oke, semoga bisa dipahami. Untuk yang penguatan dengan op amp yang non inverting sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.